Shalom, selamat datang, selamat hari Minggu, dan salam sejahtera buat kita semuanya. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, Jemaat Undang Bangkit Berdiri, kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 360, bait pertama dan kedua. Yang Tuhan kasihi, yang mengikuti live streaming di rumah masing-masing, marilah kita bersama-sama jalani ibadah kita dengan keyakinan. Pertolongan kita memasuki pekan keluarga Gereja Kristen Pasundan ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, nas pembimbing dalam kebaktian pembukaan Pekan Keluarga GKP ini terambil dari Kitab Kejadian pasal 21 ayat 17 yang demikian. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, "Apakah yang kau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring." Umat Tuhan, mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita, yang kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi di dalam saat teduh.
Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, tidak ada seorang pun diinginkan oleh Allah untuk binasa. Karena itu betapapun kuasa dosa begitu kuat membawa kebinasaan bagi manusia, tetapi kasih Allah lebih besar daripadanya. Karena itu dengarlah firman Tuhan sebagaimana diberitakan dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 dan ke-7 kepada bangsa Israel demikian. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Berdasar pada firman Tuhan tadi, saya sebagai hambanya, dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, memberitakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengakui dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatan hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosa kita. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, dalam rangka Pekan Keluarga Gereja Kristen Pasundan, kita diajak untuk merenungkan tema panggilan dan peran gereja untuk melindungi anak. Dan bagian Alkitab yang akan mendasari pemberitaan firman saat ini akan dibacakan dari kitab Kejadian 21, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-21. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membuka kitab Kejadian pasal 21, ayat 8 sampai 21. Dan sebelum kita membacanya, mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasih kemurahan Tuhan begitu nyata dan sempurna
dalam kehidupan kami. Hari ini, sebagai pribadi, kami sungguh bersyukur, bersukacita, karena kami bersama-sama boleh dipersekutukan, walaupun secara virtual, untuk berjumpa dengan Tuhan di hari perhentian yang kudus ini. Terima kasih atas pimpinan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, sehingga betapapun kehidupan memperhadapkan kami kepada berbagai dinamika. Ada senang, ada sukacita yang membahagiakan, namun Engkau juga izinkan tantangan dan pergumulan kami hadapi. Saat ini khususnya kami masih berada dalam pandemi karena COVID-19. Namun kami tetap diberi kekuatan kesehatan. Bahkan kami tetap diberi kesempatan harapan yang baik oleh Tuhan. Secara khusus melalui persekutuan ini kami sungguh mensyukuri karena kami meyakini ini adalah saat berjumpa dengan Tuhan. Terlebih kami bersyukur karena pada saat ini bersama dengan segenap umat-Mu di Gereja Kristen Pasundan, kami boleh dihantar oleh Tuhan memasuki Pekan Keluarga Gereja Kristen Pasundan. Pekan Keluarga dalam rangka menyongsong ulang tahun gereja kami. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Kami rindu untuk terus mendapat tuntunan dan penyertaan Tuhan. Karena itu berfirmanlah saat ini kepada kami, biarlah firman itu juga yang akan senantiasa menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berilah kepada kami telinga yang mendengar, menyambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama membaca dari kitab Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 21. Anda semua boleh menyimak dan saya akan membacakan keseluruhannya bagi saudara-saudara. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarai kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Betseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya,
apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, serta memberlakukan di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pada hari ini bersama dengan segenap jemaat Gereja Kristen Pasundan, kita membuka Pekan Keluarga Gereja Kristen Pasundan. Pekan keluarga ini kita laksanakan menyongsong Hari Ulang Tahun Gereja Kristen Pasundan di tahun 2021 yang akan kita rayakan pada tanggal 14 November mendatang. Secara khusus, dalam rangka Pekan Keluarga dan Hari Ulang Tahun Gereja Kristen Pasundan, kita diajak merenungkan sebuah tema panggilan dan peran gereja untuk melindungi anak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentu bukan kebetulan tema ini diangkat. Atau panggilan dan peran gereja untuk melindungi anak ini dijadikan perhatian yang khusus oleh Gereja Kristen Pasundan. Mengapa? Bapak, Ibu, kalau kita membaca berbagai informasi yang ada di media cetak seperti surat kabar ataupun media sosial elektronik. Saya mengutip misalnya Suara Jabar. Di dalam media ini dikatakan kekerasan terhadap anak di Kota Bandung mengalami peningkatan pada tahun 2021. Dari catatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau yang disingkat DP3A Kota Bandung, ada 100 kasus kekerasan terhadap anak di sepanjang Januari hingga September 2021. Dari total kasus itu, yang paling tinggi merupakan kekerasan bukan secara fisik, melainkan kekerasan secara psikis. Jadi, ada dari temannya kekerasan itu datang, ada dari orang tuanya, ada dari orang-orang terdekatnya, seperti perundungan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kata Kepala DP3A Kota Bandung, Rita Perita, pada tanggal 12 Oktober yang lalu dikutip dari Antara. Sedangkan selama tahun 2020, menurut Rita, Kepala DP3A, kasus kekerasan terhadap anak terjadi 84 kasus. Jadi 2020 84 kasus, di 2021
ada 100 kasus. Tentu ini memprihatinkan. Pertanyaannya adalah, apakah respon dan peran gereja menyikapi fenomena keprihatinan keberadaan anak serupa itu? Apakah gereja tanggap terhadap hal itu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seyogyanya, seharusnya gereja punya kepedulian. Mengapa? Kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, begitu besar memiliki kepedulian kepada anak. Kalau kita membaca Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9, Musa memberikan wejangan kepada bangsa Israel yang sedang berjalan di padang gurun dan segera memasuki ke tanah perjanjian dengan nasihat yang pokok demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Selanjutnya, kalau kita membaca di dalam Kitab Perjanjian Baru, saya hanya membaca satu bagian saja di dalam Injil Matius. Matius 18 ayat 6 dan 14 dikatakan demikian. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Selanjutnya ayat 14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Bapak Ibu, dari bagian Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang telah kita kutip dan baca tadi, kita melihat bagaimana Alkitab mencatat pengajaran kepada anak itu betapa menjadi keinginan Allah yang dimandatkan kepada para orang tua. Itu artinya bahwa anak-anak itu menjadi sosok yang membutuhkan kepedulian. Bukan hanya dari Allah, tapi juga bagi setiap orang tua. Saat ini pemikiran dunia terhadap dunia anak sangat besar. Karena itu, kalau kita memperhatikan berbagai konvensi, saya akan memberi catatan misalnya Konvensi Hak Anak Persatuan Bangsa-Bangsa di Dunia, atau PBB. Menurut Konvensi Hak Anak, terdapat 10 hak-hak anak yang perlu mendapat perhatian, tanpa terkecuali. Yang pertama, hak untuk bermain. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan. Hak untuk mendapatkan perlindungan. Hak untuk mendapatkan nama. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan. Hak untuk mendapat makanan. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan. Hak untuk mendapatkan rekreasi. Hak untuk mendapatkan kesamaan, dan hak untuk memiliki peran dalam pembangunan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jadi
tidak ada hal yang harus kita ragukan, apalagi kita abaikan, tentang pentingnya perhatian yang baik kepada anak-anak. Hari ini secara khusus kita diajak merenungkan tentang panggilan dan peran gereja untuk melindungi anak dengan membaca kitab Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-21. Pesan apa yang terdapat di dalam kitab Kejadian tersebut? Bapak Ibu, dari pesan ini kita diajak mencoba merenungkan. Ternyata manusia cenderung hanya peduli pada dirinya sendiri atau kelompoknya dan tidak peduli tentang orang lain, bahkan anak-anak. Di sana diceritakan Abraham dan Sarah tega mengusir Hagar dan Ismail yang masih kecil. Karena apa? Karena merasa kepentingan keluarganya, yaitu Sarah, Ishak, merasa terancam. Melalui perikop yang kita baca tadi, mengungkapkan kepedulian Allah kepada keluarga pilihan Abraham dan Sarah, tapi juga kepada Hagar dan Ismail yang dibuang oleh mereka. Allah menggenapi janjinya kepada Abraham mengenai ahli warisnya, yaitu Ishak. Ishak adalah penggenapan janji itu, karena Allah pernah membuat janji kepada Abraham akan memberikan keturunan yang besar, dan keturunan Abraham akan menjadi suatu bangsa. Dan itu dimulai dari anak Sarah, yaitu Ishak. Akan tetapi, Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah tidak pilih kasih dalam hal ini. Karenanya Allah tidak melupakan Hagar dan Ismail. Sesuai dengan janjinya kepada Hagar pada saat Ismail masih dalam kandungan, ini tertulis dalam Kejadian 16 ayat 7-12. Di padang gurun Betseba, Allah melindungi dan memelihara mereka. Bahkan Allah menjanjikan Ismail menjadi bangsa yang besar, di ayat 18 itu. Jadi kepedulian Allah jauh melampaui kasih manusia. Ya, Allah bukan hanya peduli kepada Abraham, Ishak, Sarah, dan Ishak, yang memang sebelumnya sudah menerima perjanjian dari Tuhan untuk menjadi tongkat estafet janji Allah kepada Abraham, yakni Abraham akan diberi keturunan yang besar dan akan menjadi berkat bagi bangsa lain. Tetapi Allah juga memperhatikan Sarah dan Ismail. Bapak Ibu, dari kisah itu semua, apa yang harus menjadi renungan kita saat ini? Dan sekaligus menjadi introspeksi. Setidak-tidaknya ada 4 hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, Hagar dan khususnya Ismail merupakan korban dari perilaku tidak adil yang dilakukan Sarah. Semua dilakukan Sarah karena ia merasa khawatir, takut dan cemburu bahwa Ismail akan merebut hak waris dari anaknya Ishak. Pada sisi lain, kita melihat Abraham sebagai seorang ayah, di sini tidak mampu memberikan perlindungan dan tanggung jawab layaknya seorang ayah kepada anaknya. Walaupun Hagar itu seorang gundik, dan Ismail itu anak dari seorang gundik, tapi itu semua masih berada dalam tanggung jawab Abraham. Dalam konteks saat ini tidak sedikit, Bapak Ibu, kalau kita melihat
anak yang menjadi korban keegoisan orang tuanya. Kasus-kasus perceraian yang marak terjadi seringkali berdampak bukan hanya putusnya hubungan antara pasangan suami istri, namun yang lebih besar dampaknya adalah kepada anak yang seharusnya mendapat perlindungan dari orang tua kandungnya, tapi kini menjadi korban perceraian dari orang tuanya. Yang kedua, tadi kita melihat tangisan Hagar dan teriakan Ismail yang kehausan, ini bisa menjadi gambaran tangisan para perempuan yang tertekan karena menjadi korban ketidakadilan yang ia alami. Misalnya para perempuan yang tidak dinikahi secara sah menurut hukum yang berlaku, sehingga ia tidak bisa memperjuangkan hak-haknya. Sedangkan teriakan Ismail yang kehausan juga adalah gambaran teriakan anak-anak yang saat ini mungkin tidak terdengar. Anak yang menjadi korban kekerasan dari para orang tuanya atau teman-temannya, dari para pendidik di sekolah. Anak-anak yang menjadi korban pelecehan. Dan semua anak-anak yang hak-haknya terabaikan akibat orang dewasa yang gagal melindungi dan menjaganya. Lalu yang ketiga, kita menggarisbawahi pertolongan Tuhan yang menguatkan secara psikis dan fisik. Bagi Hagar dan Ismail, bagi Hagar dan Ismail, ini merupakan oase yang menguatkan para perempuan dan terkhusus anak-anak, bahwa Allah mendengar dan peduli dengan setiap tangisan dan penderitaan yang dialami oleh mereka. Pertolongan itu menjadi panggilan bagi kita sebagai umat Tuhan saat ini. Kita sebagai gerejanya, untuk dapat menolong mereka yang tertindas. Sekaligus, tidak memvalidasi setiap bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang terakhir, atau yang keempat, gereja termasuk kita dipanggil untuk pertama, melindungi hak-hak anak kita dalam keluarga masing-masing. Jangan sampai ego orang tua atau orang dewasa mengorbankan mereka. Mari kita renungkan, sudahkah kita memberikan pendidikan kepada anak, bukan hanya menyerahkan kepada guru-guru di sekolah, tapi kita juga memberikan pendidikan, pendampingan ketika anak belajar. Demikian juga untuk spiritualitas kerohaniannya. Apakah orang tua juga mau memberi pendidikan kerohanian, memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak kita, seperti tadi bangsa Israel oleh Tuhan dihimbau, agar terus memberikan pengajaran. Ketika ia duduk, ketika ia berdiri, ketika ia berjalan, bahkan ornamen-ornamen di rumah harus diisi dengan pengajaran-pengajaran Tuhan tadi. Jangan hanya menyerahkan kepada sekolah minggu untuk anak-anak yang masih kecil. Jangan menyerahkan kepada para pendamping remaja untuk anak-anak kita yang masih remaja. Jangan biarkan para pemuda-pemudi hanya berinisiatif sendiri. Tapi sejauh mana para orang tua peduli dengan itu. Yang kedua, memastikan bahwa hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik dengan tetap memperhatikan perkembangan holistik anak. Sejauh mana perhatian kita mencukupkan kebutuhan sandang pangan. Bagaimana kita tadi juga melindungi mereka dari berbagai kontaminasi yang ada di sekitar dunia kita saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang ketiga, bagaimana kita juga diharapkan menyuarakan hak-hak anak di tengah-tengah masyarakat, agar anak-anak di luar gereja juga mendapat perhatian dan dukungan dari setiap orang dewasa termasuk pemerintah. Dengan demikian, tidak ada lagi anak-anak jalanan dan terlantar yang tidak mendapatkan kehidupan yang pantas, bahkan
menjadi korban kekerasan dan eksploitasi anak. Bapak Ibu, marilah momen pembukaan Pekan Keluarga dan saat Pekan Keluarga serta HUT GKP di tahun 2021 ini kita jadikan saat untuk kembali memperhatikan pentingnya pendidikan anak, pentingnya perlindungan anak, dan pentingnya masa depan anak diberikan kepada mereka secara optimal, bahkan maksimal, agar masa depan manusia, masa depan generasi kita menjadi lebih baik dari kita hari ini. Kita mengharapkan hari ini lebih baik dari masa lalu, dan masa depan lebih baik dari hari ini. Ini tentunya tidak gampang, membutuhkan usaha kerja keras dari kita semua. Memperhatikan anak-anak sebagai generasi penerus. Tuhan kiranya menganugerahkan hikmat kepada kita, agar kita mampu melaksanakan panggilan dan peran gereja untuk melindungi anak. Amin. Jemaat kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita secara bersama-sama dari segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini marilah kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam sorga, terima kasih atas saat yang baik hari ini. Sebagai gereja Tuhan di lingkup Gereja Kristen Pasundan, kami bersama-sama sungguh diperhatikan oleh Tuhan. Melalui persekutuan kami tidak hanya merasakan bagaimana Tuhan hadir, kami boleh berjumpa, kami boleh membawa pujian, kami boleh membawa persembahan. Namun lebih dari itu kami juga boleh merenungkan kembali firman Tuhan. Hari ini kami diingatkan betapa penting bahwa kami harus memperhatikan anak-anak sebagai generasi penerus. Tuhan sudah memulai, Tuhan sudah mengajarkan dan meneladankan bagaimana perhatian Tuhan kepada anak-anak. Ajarlah kami sebagai orang tua untuk juga berlaku sebagaimana Tuhan memperlakukan anak-anak. Ya Tuhan, sebagai pribadi kami bersyukur hari ini walaupun kami masih tetap menjalani ibadah secara virtual, tapi kami tetap diberi kesempatan untuk memenuhi panggilan Tuhan di dalam ibadah. Kami sungguh merasa terberkati ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga menolong saudara-saudara kami yang tidak ambil bagian di dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan hadir secara khusus bagi mereka. Saudara-saudara kami yang mengeraskan hati karena segala keterbatasan iman yang dimiliki. Tuhan, kiranya Engkau luluhkan hati yang keras.
rengkuh dan rangkulah mereka, agar mereka pun tidak menjadi anak terhilang, menjauh dari Tuhan. Kami juga mendoakan para orang tua usia lanjut, anak-anak di bawah usia 12 tahun, yang memang harus memperhatikan protokol kesehatan, tidak bisa mengikuti ibadah-ibadah, dan tidak bisa beraktivitas secara optimal. Kiranya Tuhan memberi kesabaran, memberi keteguhan iman, agar mereka tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Secara khusus kami mendoakan saudara-saudara kami yang terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah, juga di rumah sakit. Di dalam segala kesesakan yang dirasakan, di dalam kerinduan untuk memperoleh kesembuhan, Tuhan hadirlah Engkau bersama mereka. Kami tahu Tuhan menganugerahkan segala sesuatu indah pada waktunya. Karena itu berikan kepada mereka kekuatan yang lebih, kesabaran, keteguhan iman, sementara mereka menanti kesembuhannya. Jauhkan mereka dari rasa kecewa, terlebih putus asa, tetapi perteguhlah iman percaya untuk senantiasa memandang Tuhan sebagai sandaran mereka. Kami berdoa bagi GKP Jemaat Ujung Berung. Terima kasih atas kasih setia Tuhan yang tetap mempersatukan, mempersekutukan umat-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Pendeta Christian dan keluarga, para penatua, sebagai pimpinan gereja. Kiranya oleh Tuhan dikaruniai hikmat dan wibawa senantiasa, agar di dalam keadaan apapun, sesulit apapun, kepemimpinan mereka sungguh boleh nyata, berjalan di depan menjadi teladan, hadir bersama-sama memberi semangat, dan dapat menopang ketika umat mengalami keterpurukan, kejatuhan. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan komisi-komisi, panitia-panitia yang terbentuk di dalam persekutuan GKP Jemaat Ujung Berung. Sendi-sendi pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka adalah sebagai tanda kepercayaan Tuhan untuk memperindah dan menjadikan mereka lebih berharga di mata Tuhan. Tolonglah mereka agar tetap memiliki semangat dan kesungguhan di dalam melayani. Kami menyerahkan seluruh warga jemaat ke dalam tangan kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin membawa keprihatinan dunia di saat pandemi saat ini. Secara khusus bangsa Indonesia, kiranya Tuhan senantiasa menaungi para pemimpin negeri kami, Bapak Presiden, para menteri yang membantu, demikian juga para kepala daerah di segala aras, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan. Berikan hikmat untuk sungguh-sungguh berupaya menyatakan pimpinan Tuhan kepada bangsa ini. Akhirnya ya Tuhan, perkenankan kami saat ini membawa seru doa baik yang terucap maupun tersimpan dalam setiap lubuk hati anak-anak Tuhan di Jemaat GKP Ujung Berung ke hadapan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah menyatukan dan mengajarkan kami doa sempurna dan ingin kami ucapkan bersama saat ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam Roma 12 ayat 1 yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah.
Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Tidak dapat dipungkiri besar kasih setiamu ya Allah, berkat yang tercurah dalam kehidupan kami, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan persekutuan kami, bahkan di tengah pandemi COVID-19 ini. Sebagai gerejamu yang memasuki usia 87 tahun, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat-Mu. Karena itu, kami mengucap syukur melalui persembahan yang kami sadari tidak sebanding dengan apa yang telah Engkau perbuat dan berikan bagi kami. Karena itu, ajarkan kami untuk terus Engkau bentuk menjadi dewasa secara rohani, sehingga mampu mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati persembahan yang terkumpul ini agar menjadi berkat bagi persekutuan dan pelayanan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kebaktian di tempat masing-masing hari ini secara virtual sudah terakhir. Tapi panggilan hidup kita masih terus berjalan. Karena itu, sebagai umat Tuhan, marilah kita masuki kehidupan dengan penuh sukacita. Serta ingatlah apa yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini, yakni pendidikan terhadap anak-anak, kepedulian dan perlindungan terhadap anak-anak, masa depan kepada anak-anak, itu menjadi tanggung jawab kita semua. Kini arahkanlah hatimu pada Tuhan dan mohonkanlah senantiasa berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih sejati dari Allah Bapa
serta perlindungan dan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara-saudara kini dan selamanya. Amin.